Hai, Asisten Praktikum Putri Pebit Adelia. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Antika Febiola Utami, Derlian Ella Tamara, Koironisa, Lydia Septaria Sinurat, Mas Noni Firda Safira, M. Rizky Muktadin, Nurul Fadilah, Rizka Dewi Yuliana, dan Tiffany Nuria Safitri. Darah. Darah merupakan cairan yang terdapat di dalam pembuluh darah. Fungsi darah sebagai transport internal dengan menghantarkan berbagai macam substansi, proteksi terhadap cedera, pendarahan, dan pencegahan pendarahan. Darah nampak sebagai cairan tubuh yang berwarna merah dan kental. Kedua sifat utama ini, yaitu warna merah dan kental, membedakan darah dari cairan tubuh lainnya. Jumlah darah. Jumlah darah dalam tubuh bervariasi. Pada orang dewasa, 1/13 berat badan atau kira-kira 4,5-5 liternya adalah darah. Faktor lain yang menentukan banyaknya darah adalah usia, pekerjaan, keadaan, kondisi jantung, dan kondisi pembuluh darah. Darah terdiri atas 2 komponen utama, yaitu sebagai berikut. 1. Plasma darah. Lebih dari separuh bagian darah merupakan cairan atau disebut sebagai plasma, yang sebagian besar mengandung garam-garam terlarut dan protein. 2. Butir-butir darah. Terdiri atas eritrosit atau sel darah merah yang disingkat SDM, leukosit, sel darah putih yang disingkat dengan SDP, dan trombosit atau disebut sebagai butir pembeku. Butir-butir darah. Eritrosit atau sel darah merah. Eritrosit mengandung hemoglobin yang berfungsi untuk menghantarkan oksigen, di mana usia hidup dari eritrosit umumnya sekitar 120 hari. Leukosit atau sel darah putih. Leukosit berfungsi untuk melindungi tubuh dari infeksi, di mana jumlah sel darah putih lebih sedikit dibandingkan jumlah sel darah merah. Trombosit atau butir pembeku. Sel darah merah atau eritrosit. Pembentukan eritrosit atau sel darah merah disebut sebagai eritropoiesis, yang merupakan proses yang diregulasi ketat melalui kendali umpan balik. Sel darah putih atau leukosit. Jumlah sel darah putih. Pada orang dewasa, jumlah leukosit total berkisar antara 4-11 dikali 109 per liter, yang terbagi sebagai berikut. Neutrofil 2,5-7,5 dikali 109 per liter, eosinofil 0,04-0,44 dikali 109 per liter, basofil 0,01 dikali 109 per liter, limfosit 1,5-3,5 dikali 109 per liter, monosit 0,2-0,8 dikali 109 per liter. Granulosit dibagi menjadi 3, yaitu neutrofil, eosinofil, basofil. Agranulosit dibagi menjadi 2, yaitu limfosit dan monosit. Trombosit. Trombosit berbentuk cakram bulat, oval, bikonveks, tidak berinti, dan hidup sekitar 10 hari. Jumlah trombosit 150-400 dikali 109 per liternya, di mana itu berkisar antara 150.000 sampai 400.000 ml. Perhitungan sel darah merah. Perhitungan sel darah merah dapat dibagi menjadi 3 jenis perhitungan, yaitu 1. Perhitungan sel darah merah total. Perhitungan ini dilakukan untuk mengetahui jumlah sel darah merah total yang dimiliki, di mana perhitungan ini dilakukan menggunakan alat bernama hemositometer. 2. Tes hemoglobin. Tes ini digunakan untuk mengetahui jumlah protein yang terkandung di dalam sel darah merah. 3. Tes hematokrit. Tes ini menggunakan alat yang disebut sebagai hematokrit test, di mana tes ini berfungsi untuk mengukur presentasi sel darah merah di dalam seluruh volume darah pada tubuh.
Perhitungan sel darah putih dapat dilakukan dengan dua jenis perhitungan, yaitu 1. Perhitungan dengan mengukur jumlah leukosit total, di mana pengukuran ini dilakukan menggunakan alat hemositometer. 2. Menghitung jenis leukosit atau menghitung diferensial leukosit, di mana perhitungan ini dapat mendeteksi adanya penyerangan imun. Namun, pendeteksian ini belum dapat mengetahui jenis penyakit yang menyerang sistem imun. Perhitungan sel darah merah pada hemositometer dapat dilakukan dengan menghitung pada 5 kotak kecil yang terdapat pada kotak besar di bagian tengah kamar hitung pada hemositometer. Sedangkan perhitungan sel darah putih atau leukosit pada hemositometer dapat dihitung dengan bagian tepi kotak besar dari kamar hitung, di mana adanya dilakukan pengenceran sebelum dilakukan perhitungan. Pengenceran ini dilakukan menggunakan larutan turk, yaitu untuk leukosit, dan larutan helium pada eritrosit. Demikianlah yang dapat dijelaskan pada video ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi setiap orang yang menonton video. Terima kasih.